waktu di DPRD mau membuat program bahasa Jawa, ada teman-teman yang mendebat seperti ketika saya mendebat Pak Setiaji. Pak Bambang, kenapa sih bahasa Jawa harus dihidup-hidupkan lagi? Apakah nggak lebih baik bahasa Inggris yang punya masa depan? Ya. Saya bilang, Anda mau cari masa depan. Eh, dari mana Anda berangkat? Padahal Anda punya masa lalu. Apakah masa lalu itu diputus tiba-tiba kita lompat ke masa depan? Nggak bisa. Kita harus mulai dari masa lalu. Bagaimana Anda belajar mengenai masa lalu? Nggak mungkin kalau nggak tahu bahasa Jawa. Karena semua peninggalan-peninggalan kita itu bahkan bukan hanya bahasa Jawa seperti sekarang, bahasa Jawanya agak kuno lagi. Nah, jadi kalau kita tidak punya minat untuk mendalami itu, kita tidak akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa, kebudayaan, kesenian para leluhur kita itu yang tersimpan di perpustakaan-perpustakaan itu nggak mungkin terbaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV yang selalu mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kita lanjutkan lagi serial autobiografi Bambang Sadono, wartawan, guru, dan politisi. Sekarang sudah sampai ke episode ke-22. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, tolong. Kemudian komen yang terpilih akan mendapat hadiah buku dari Pak Bambang Sadono. Jadi benar-benar di komen, oke? Kemudian pada episode ini akan kita baca lagi buku Bambang Sadono, Pekerja Keras dari Blora yang terbit tahun 2006. Berikut kutipan dari halaman 89 hingga 92 yang berisi antara lain sebagai berikut. Puisi sebagai karya pertama yang dikirim Bambang Sadono ke media cetak, awalnya dia tulis dalam bahasa Jawa. Dan kumandang media yang diterbitkan dalam bahasa Jawa menjadi ajang curahan kreativitasnya dalam berpuisi. Boleh jadi kesehariannya yang menggunakan bahasa Jawa dan komunitas pergaulannya yang kental dengan teknik tersebut membuatnya merasa lebih piawai dan percaya diri untuk menelurkan karya-karya puisi dalam bahasa itu. Aktivitasnya dalam menulis puisi dan tulisan lainnya ke Kumandang inilah yang membuat Bambang kemudian diangkat menjadi koresponden Kumandang. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1976 hingga 1977. Nah ini, mengapa menulis pakai bahasa Jawa? Bukannya lebih sulit sama pasarnya lebih sedikit ya? Iya. Jadi memang bahasa Jawa ini punya kenangan yang sangat luar biasa sejak saya kecil. Jadi pertama dulu waktu masih SD suka mendengarkan pembacaan novel berbahasa Jawa yang dilakukan di radio itu luar biasa dramatis. Jadi kita mendengarkan gitu. Saya ingat ada serial namanya Dom Sumuruping Banyu. Kalau nggak salah itu mungkin tulisan Suparto Broto ya. Saya lupa. Pokoknya kita mendengarkan itu setiap malam sama ibu sama saudara-saudara gitu. Nah, kemudian juga pada tahun sekitar 60-an ya, 60-an menjelang 65, 66 itu ada boom novel bahasa Jawa. Itu namanya novel Panglipur Wuyung. Ya, jadi artinya roman-roman itu picisan lah itu. Banyak sekali dibaca orang di stasiun, di tempat tunggu itu ya. Jadi setiap kali ini ya senior-senior yang sudah tua ini bule, om dan sebagainya itu suka menyewa itu dan bawa ke rumah dan itu saya baca. Nah, sejak saya kelas 2 SD, saya itu sudah suka membaca bukunya kakak ya, Mbak Yu yang kelas 3 itu sudah ada buku bacaan ya, yang terkenal namanya Puspo Pusoko, gambarnya keris berwarna kuning. Itu
berisi cerita-cerita. Ya, saya sudah suka baca itu waktu itu. Nah, jadi mulai dari kecil memang kemudian banyak bergaul, kemudian dengan majalah-majalah berbahasa Jawa, yaitu terutama Joyoboyo itu ya, yang menjadi langganan entah siapa, pokoknya kita bisa membaca itu. Nah, itulah yang kemudian menyemangati ketika saya mulai menulis, dan peluangnya memang mulai di situ ya kan. Mungkin majalah bahasa Jawa waktu itu bukan majalah, dia mingguan ya, Kumandang namanya, terbitnya di Jakarta, terbit seminggu sekali. Nah, saya merasa untuk berlatih bukan hanya menulis cerita pendek, puisi, tapi menulis berita itu lebih gampang diterima gitu loh. Jadi dimuat daripada kalau koran-koran yang berbahasa Indonesia waktu itu kan serius sekali gitu ya. Nah, ini mungkin santai, saya menulis misalnya ketoprak ya, karena saya dulu waktu itu ada di Tegal, maka menulis tentang ketoprak yang apa ya, tobong itu di Tegal misalnya. Kemudian juga menulis ketika itu masa kampanye, jadi orang jualan kaos di pinggir-pinggir jalan, itu ya kayak gitu-gitu yang saya tulis. Jadi kenapa menulis pakai bahasa Jawa? Ya itu tadi, karena pertama saya merasa dibesarkan di dalam kultur tulis-menulis yang berbahasa Jawa. Saya suka membaca buku-buku almanak Waspodo namanya ya, tahunan, itu isinya cerita wayang, tentang primbon, tentang babat, tentang cerita-cerita itu yang dulu yang dibaca mbah saya itu, kakek saya itu. Jadi artinya kebiasaan berada di dalam kultur tulis-menulis dalam bahasa Jawa lebih dulu daripada dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian peluang itu juga yang tersedia pada waktu saya berlatih menjadi wartawan di Tegal ya. Hanya kemudian memang kemudian banyak diejek kan oleh teman-teman. Korannya nggak terkenal, bahasa Jawa lagi yang baca sedikit. Nah, itu yang mendorong saya kemudian pindah ya, supaya saya juga bisa menulis di bahasa Indonesia. Itu kira-kira itu mengapa saya menulis pakai bahasa Jawa. Sekarang malah tambah nggak berkembang lagi ya Pak, kayak ya Pak? Bahasa Iya, Jawa saya kira makin sedikit ya, apalagi sekarang media cetak kan masih susah. Tapi yang saya heran sampai sekarang manajemen Joyoboyo itu masih terbit. Sampai sekarang saya masih baca, masih langganan ya, walaupun sudah nggak menulis gitu ya. Itu luar biasa. Itu sampai suatu saat menginspirasi saya untuk menerbitkan majalah sendiri. Jadi saya pernah menerbitkan majalah berbahasa Jawa, Parikesit, itu saya desain kayak majalah Intisari gitu. Bentuknya persis Intisari, cuma pakai bahasa Jawa. Tapi ya nggak kuat, nggak tahan lama. Kecuali pemasarannya juga yang nulis sedikit. Kemudian ini ada kutipan lagi Pak. Ya. Bambang tidak hanya aktif menulis dalam bahasa Jawa. Kepeduliannya pada perkembangan sastra daerah ini membuatnya rajin mendatangi diskusi, seminar, maupun sarasehan tentang sastra Jawa. Selain sebagai peserta, ia juga sering tampil membawakan makalahnya dalam pertemuan-pertemuan pengarang sastra Jawa yang antara lain menyoroti kehidupan pers berbahasa Jawa di markas teater Gidak-Gidik di Kepatihan Solo. Nah, ini yang didapat dari pertemuan-pertemuan sastra Jawa itu apa Pak? Maksudnya bahasnya? Saya ini kan bermula dari penulis yang mandiri. Jadi belajar sendirian. Jadi nggak ada komunitasnya, belajar sendirian. Nah, kemudian setelah dari Tegal saya pindah ke Semarang. Mungkin karena orang membaca ya tulisan-tulisan saya itu, maka ketika ada pertemuan sastrawan-sastrawan Jawa di Solo, itu saya diundang. Nah, jadi mulai itulah terus bergaul dengan ketemu langsung dengan mereka-mereka yang sudah lebih dulu aktif ya. Jadi saat itu ada Susilo Murti, ada Sudarmo Kade, ada Sagdani Darmo Pamujo, ada Suparto Broto, ada Esmit, ini udah meninggal semua ini. Ada Rahadi Zakaria, ada Pur Adi Prawoto, ada Nur Said, ada Andrah Lelono Broto. Ini senior-senior yang sekarang sudah tidak ada. Nah, yang masih ada itu kelihatannya adalah
F.E. Guri itu masih ada ya. Yang muda yang seusia dengan saya itu adalah Titus Tiobudi itu sekarang masih ada. Nah, apa manfaatnya kecuali ya bergaul, saling mendorong, saling memotivasi, menguatkan untuk menulis pakai sastra Jawa. Itu sempat karya-karya puisi saya diterbitkan di situ. Jadi saya punya beberapa puisi yang diterbitkan. Yang saya ingat adalah judulnya Telegram. Nah, jadi diterbitkan di situ. Nah, kemudian saya udah mulai sibuk ya. Ketika itu selain saya kuliah, saya juga kerjaannya jadi wartawan Suara Merdeka itu juga semakin padat lah itu, sehingga menulis bahasa Jawa ini semakin tidak terurus ya, apalagi ditambah lagi honornya kecil sekali. Jadi ya sudahlah, itu sebagai kegemaran aja, sebagai relaksasi, sebagai rekreasi gitu, nulis gitu ya. Jadi banyak teman, saya bahkan pernah disurati oleh pemimpin redaksi di Surabaya ya. Itu di Joyoboyo itu saya diangkat menjadi koresponden juga. Nah, jadi ketika saya belum terlalu aktif di Suara Merdeka, mungkin dulu saya pernah cerita bahwa ada waktu jeda saya tidak pindah dari Tegal, tidak langsung masuk di Suara Merdeka, kira-kira ada setengah tahun lah itu. Saya antara membantu Jayabaya, saya ditugasi meliput macam-macam. Ya, jadi ada seniman karikatur yang tinggal di Semarang itu saya cari gitu. Nah, sampai saya mendapat surat khusus dari pemimpin redaksinya itu, dan saya diperbolehkan karena honornya memang terbatas, diberitahu bahwa Mas Bambang nggak usah segan-segan, kalau memang untuk operasi butuh dana tambahan ya ngomong aja, nanti akan ditambahin, tapi kan nggak mungkin itu kita lakukan. Nah, itulah yang terjadi pada waktu itu. Dan di pertemuan sastra Jawa ini dapat ilmunya tuh, manfaat ilmu menulis secara umum apa emang betul. Khusus? Di situ kan kemudian ada diskusi-diskusi ya mengenai sastra Jawa. Terus dibahas juga mengenai karya-karya. Juga dipentaskan membaca sajak Jawa di situ. Bahkan kemudian ada lomba-lomba. Kemudian ada pentas drama. Nah, itulah kemudian muncul waktu itu beberapa teater di Solo itu yang cukup populer itu, ada teater Gada Gidik, ada lagi yang lain yang juga terkenal ya. Yang kemudian naskahnya dibawa kemana-mana, sampai ke Jakarta, sampai ke Semarang. Bahkan saya juga pernah nanggap pada waktu itu di Semarang. Jadi itulah pergaulan semacam itu yang makin menguatkan sebenarnya secara kualitas gitu, tapi secara makna sosial maupun makna ekonominya kan kecil sekali, sehingga saya lebih banyak menangani masalah-masalah yang lebih mendesak lah gitu. Nah, ini ada kutipan lagi ya. Berbeda dengan Rahadi, Dr. Andes Setiaji Pancawijaya, Ketua Yayasan Swagatra Budaya Semarang, mengaku kurang simpati terhadap Bambang saat mereka untuk pertama kalinya berkenalan. Pertama kali kenal dengan Bambang, saya merasa kurang simpati, ungkap Dr. Andes Setiaji Pancawijaya. Kami berkenalan dalam suatu acara diskusi di Balai Wartawan di GOR, Simpang 5, kira-kira tahun 1978. Saat itu kami sedang mendengarkan paparan tentang masa depan sastra budaya Jawa dengan pembicara Prof. Dr. R. Karyono Sindunegoro, guru besar luar biasa sastra di Undip yang juga pengajar bahasa Jawa kuno. Saat itu menurut pensiunan karyawan Pemda Jawa Tengah ini, Bambang Sadono melontarkan pertanyaan yang bunyinya agak sinis. Bambang menanyakan perlu tidaknya sastra budaya Jawa dikembangkan dan dilestarikan. Apakah langkah tersebut bukan merupakan langkah yang sia-sia? Kira-kira begitulah isi pertanyaan Bambang. Terus terang pertanyaan itu membuat saya agak marah. Menurut hemat saya, Bambang seperti tidak menaruh perhatian pada sastra Jawa. Namun ternyata kesan saya terhadapnya salah. Lambat laun waktulah yang membuktikan bahwa Bambang Sadono ternyata mempunyai kepedulian yang tinggi pada perkembangan sastra Jawa ini.
Terlebih lagi melihat kiprahnya antara tahun 1989 sampai dengan 1991, di mana dia aktif berkegiatan di bidang budaya dan sastra Jawa. Tutur Setiaji. Bagaimana menurut Pak Bambang mengenai pendapat Pak Setiaji tersebut? Ya, ya. Tadi disebut nama Rahadi ya, itu lengkapnya namanya Rahadi Zakaria. Ya. Dia sudah meninggal. Dia mula-mula wartawan ya sama-sama dengan saya, tapi dia juga suka menulis Jawa, bahasa Jawa. Kemudian dia sempat menjadi anggota DPRD di Jawa Barat, ya, kalau nggak salah malah jadi pimpinan. Kemudian jadi anggota DPR RI, jadi rootnya itu hampir mirip dengan saya. Ya. Ini sama-sama, dia dulu mengurus OPSJ, namanya OPSJ itu Organisasi Pengarang Sastra Jawa. Ya, dia kalau nggak salah jadi sekjennya pada waktu itu. Jadi tadi banyak. Nah, kemudian yang nama kedua ini nama Setiaji Poncowijoyo. Ini luar biasa orang ini. Jadi kemudian dia mendirikan yayasan namanya Swagutra Budoyo yang mendidik para Pranoto Coro. Jadi orang yang berpidato pakai bahasa Jawa kalau ada hajat pernikahan atau apa itu. Ini kursus ini yang melatih, ini yang didirikan oleh Pak Setiaji. Pak Setiaji memang orang yang tidak mengambil jarak terhadap kesenian, sastra dan kebudayaan Jawa. Jadi dia lebur menjadi satu, menjadi dirinya. Maka kalau dikritik sedikit marah, ya. Padahal kan saya itu ingin mengecek aja orang-orang ini senang betul apa enggak gitu ya. Jadi saya ledek-ledek gitu kan, saya masih muda juga. Nah, jadi akhirnya marah. Padahal sesungguhnya saya juga pelaku, orang yang menyenangi itu ya lahir batin. Sastra dan budaya Jawa itu. Tapi kan saya mengambil jarak gitu loh. Jadi saya tidak terus emosional gitu. Saya kritis ya. Ini bagaimana caranya untuk mengelola ini. Nah, salah satu misalnya saya pernah kerjasama. Saya pernah jadi agen majalah Joyoboyo kan. Jadi saya bukan hanya sekedar berbicara, tapi saya jadi pelaku bagaimana mengembangkan majalah Bursa Jawa ini. Yang unik adalah di Semarang itu sebagai kota, ibu kota provinsi dari daerah pemakai bahasa Jawa mungkin terbesar, ya. Selain Jawa Timur, mungkin Jawa Tengah lebih besar. Tapi nggak ada media berbahasa Jawa yang hidup. Ya, padahal di Surabaya itu hidup yang namanya Joyoboyo dan Panyebar Semangat. Nah, sekarang saya nggak pernah dengar yang namanya Panyebar Semangat itu. Kemudian di Jogja itu ada Joko Lodang yang terbit. Bahkan di Jakarta pernah ada Kunti, kemudian Kumandang. Artinya yang unik ini Semarang, ya, lucu. Jadi nggak itu. Maka saya kan suka kritik-kritik kayak begitu. Nah, tapi akhirnya saya kerjasama dengan Pak Setiaji ini, peserta-peserta kursusnya itu diminta berlangganan. Ya, jadi artinya mendukung. Saya juga memberitakan kegiatannya, mereka juga baca majalahnya itu. Ya. Kemudian kalau ngantar majalahnya pas kursus, jadi kan kumpul itu bagi-bagi gitu. Nanti nagihnya juga bersama-sama, jadi lebih efisien. Nah, di dalam perjalanan Pak Setiaji ini luar biasa. Jadi bukan hanya mengadakan kursus, tapi mengadakan seminar-seminar berbahasa Jawa. Ya, bukan hanya bahasa tetapi juga adat dan tata cara Jawa, ya. Adatnya manten, adatnya bagaimana upacara, kemudian bagaimana mengantar tata laksana hajat itu diseminarkan di situ. Nah, itu kami juga sering kerjasama, kami juga sering membantu, ya. Nah, Pak Setiaji itu begitu dekatnya itu dengan saya. Hampir semua kegiatan yang saya adakan beliau juga ikut. Ya, mulai saya di Suara Merdeka misalnya ada kegiatan media lembaran berbahasa Jawa, Pak Setiaji ikut Mocopat itu, ya. Dia juga ikut. Kemudian saya ketika aktif di Ngesti Pandowo, dia juga ikut.
Bahkan saya punya kenangan yang khusus dari Pak Setiaji itu ketika adik saya yang paling kecil itu sunat apa khitan itu ya, Bambang Trimulyono itu, saya disumbang oleh Pak Setiaji itu dalang. Oh. Jadi dalangnya itu yang membiayai Pak Setiaji, luar biasa itu. Dia juga bukan orang kaya gitu ya, tapi mungkin saya lebih tidak kaya lagi pada waktu itu. Nah di Bali itu, dan yang luar biasa juga Pak Setiaji juga dalang. Ya, dia dalang pertama itu, namanya Mucui itu, mengawali sebelum dalang utamanya pentas itu. Nah, jadi inilah kenangan saya dengan Pak Setiaji yang tidak terlupakan. Dia sekarang sudah almarhum ya, dan pejuang-pejuang kayak begini nggak banyak yang meneruskan. Dan pada waktu itu Pak Setiaji itu juga dekat dengan Pak Narto Sabto, jadi pernah pergi bersama ya, Pak Narto kemudian Pak Setiaji sama saya itu pernah dalam suatu acara gitu. Nah, Iya. Ini ada kutipan lagi, Pak. ya. Pengarang sastra Jawa Moh Nur Syahid mengatakan bahwa Bambang adalah sosok yang ikut serta membina dan memacu sastra Jawa agar lebih maju dan semakin berkembang. Pusat Kesenian Jawa Tengah pimpinan almarhum Gendon Humardani setiap tahun menyelenggarakan sarasehan pengarang sastra Jawa. Dan setiap tahun Bambang pasti datang, kata Moh Nur Syahid yang kenal dengan Bambang sejak akhir tahun 70-an. Antologi geguritannya yang berjudul Tilgram pun diterbitkan oleh PKJT bersama dengan karya teman-teman yang lain. Cerita pendeknya juga kerap terlihat di majalah berbahasa Jawa Joyoboyo, terbitan Surabaya. Pada sarasehan sastra Jawa di Sasana Mulia Solo pada awal tahun 80-an, Bambang terlihat warawiri. Kami pertama kali berkenalan di sarasehan ini, cetus Daniel Tito, pengarang sastra Jawa. Menurut Daniel, Bambanglah yang membuatnya bisa menulis dengan baik dalam dua bahasa, yaitu Jawa dan Indonesia, sampai sekarang. Bambang memotivasinya dengan kata-kata, kalau mau uang lebih banyak, ya jangan hanya nulis di majalah dan koran berbahasa Jawa. Nulis jugalah untuk media-media berbahasa Indonesia, honornya lebih besar. Begitu biasanya Bambang berkomentar. Bagaimana nih Pak, mengenai pendapat Pak Nur Syahid dan Pak Tito? Iya, jadi saya waktu itu kan tadi sudah saya katakan kan, honor nulis di media berbahasa Jawa itu lebih kecil. Nah, tetapi kan tetap saja harus ada yang nulis di situ. Itu harus ada idealisme yang memelihara itu. Jadi tapi kan orang lama-lama putus asa kalau hanya nulis berbahasa Jawa dan honornya kecil. Ya sudahlah, dua-duanya nulis bahasa Jawa juga nulis bahasa Indonesia. Artinya cari hidupnya di nulis bahasa Indonesia, tapi mengabdinya di nulis bahasa Jawa. Nah, itu yang saya sarankan. Itu bahkan ada seorang pengarang yang sangat kreatif, sangat produktif, itu namanya Pak Suparto Broto dari Surabaya. Itu setiap membuat novel itu dibuat dua bahasa. Jadi yang berbahasa Jawa ada, yang berbahasa Indonesia misalnya dimuat di Kompas gitu. Jadi dia mendapat honorarium saya kira cukup baik ya dalam tulisannya bahasa Indonesia, tapi dia tetap mengabdi di bahasa Jawa ini supaya bisa dilestarikan lah, artinya bisa jadi rujukan untuk generasi berikutnya. Nah, itu tadi yang saya sebut adalah ada Pak Muhammad Nur Syahid, ini juga produktif, sekarang sudah almarhum, sangat senior, luar biasa, bersemangat gitu ya. Tapi setahu saya dia memang hanya menulis dalam bahasa Jawa. Pernah juga nulis di media bahasa Indonesia, tapi medianya tidak terlalu besar di Solo. Namanya Darmo Nyoto kalau nggak salah, atau Darmo Kondo antara itulah ya. Dharma Nyata yang bahasa Indonesia. Ya. Nah, kemudian yang masih agak lebih muda tadi saya sebutkan, sekarang masih aktif, masih sehat. Ini adalah Daniel Tito ini, atau Tito Setiobudi ini namanya. Ini juga menulis pakai bahasa Indonesia. Ya, jadi sampai sekarang, ya, dia malah jadi doktor sekarang. Ya, jadi itulah romantika bagaimana kita membela sastra Jawa, tetapi tetap harus
hidup kan, harus menjalani sebagaimana mestinya ya. Kalau bahasa Jawa aja pasti nggak akan. Ya. Ya. Berarti mungkin kalau mau honornya lebih besar lagi sekalian bahasa Inggris gitu ya Pak? Besar lagi. Bahasa Inggris, tapi yang baca kan juga susah. Di Indonesia nggak ada, malahan jarang sekali. Ya. Ya, ini ada kutipan lagi Pak. Ya. Tahun 1991, Bambang ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan Kongres 1 Bahasa Jawa tingkat internasional. Pada kongres yang dibuka oleh Presiden Soeharto itu, Bambang duduk sebagai humas dalam kepanitiaan. Kongres yang diadakan di Hotel Patrajasa Semarang itu diikuti lebih dari 1.000 peserta dari dalam maupun luar negeri, yakni Belanda, Australia, Jepang, Jerman, Perancis, Nepal, Malaysia, dan Suriname. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada bulan Juli 2001, bersama sejumlah nama diantaranya Arswendo Atmawiloto dan W.S. Rendra, Bambang ikut memprakarsai terselenggaranya Kongres Sastra Jawa yang menghasilkan sejumlah keputusan penting. Di antaranya mengupayakan memasukkan sastra Jawa ke sekolah dan perguruan tinggi dengan melibatkan pengarang secara aktif. Nah ini pengalamannya dulu apa Pak yang di Kongres ini terus yang 2001? Ya, jadi itu memang menarik ya Kongres Bahasa Jawa itu, karena itu pertama kali dilakukan dan dibuka oleh Presiden ya. Jadi di Semarang ya, karena saya wartawan ya, saya diminta panitia diminta tolong untuk seksi humas lah. Itu acaranya siapa Pak sebenarnya Pak? Kelihatannya pemerintah provinsi yang menyelenggarakan. Jadi ya tentu bekerja sama dengan masyarakat lah, dengan perguruan tinggi, dengan pihak swasta dan sebagainya. Itu monumental sekali. Dan kemudian setiap beberapa tahun, kalau nggak salah 3 tahun itu ada kongres kedua, ketiga dan selanjutnya yang tempatnya pindah-pindah, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jogja. Itu bergulir terus seperti itu. Nah, itulah yang kemudian membuat itu Tito dan teman-temannya itu merasa tidak dapat tempat di dalam Kongres Bahasa Jawa itu, yaitu mengenai sastra. Nah kemudian mereka bikin sendiri ya Kongres Sastra di Solo ya, Kongres partikelir kecil-kecilan gitu ya, tapi kan itu juga perlu didorong. Maka saya mendorong. Nah waktu itu posisinya beda. Dulu waktu Kongres Bahasa Jawa yang pertama itu saya masih menjadi wartawan, jadi saya hanya membantu kegiatan aja. Tapi ketika Kongres Bahasa Jawa sudah tahun 2001, itu saya sudah jadi anggota DPR. Saya kan anggota DPR sejak 97. Jadi sudah membantu dalam, ya saya lupa seberapa gitu, tapi membantu dana juga ya. Karena sudah mulai punya uang kan waktu itu, jadi saya bantu itu. Saya jadi pembicara, ya sudah pasti panitia nggak akan membayar honorarium lah itu waktu itu. saya nginep di situ juga, saya ngurusi diri saya sendiri. Jadi artinya bahwa kami sudah bisa membantu itu yang terjadi pada waktu Kongres Sastra Jawa di Solo. Ini kongres partikelir, kongres partisan lah itu, hanya karena ekspresi kekecewaan aja teman-teman itu, karena pemerintah nggak mau mengadakan Kongres Sastra Jawa gitu. Ada kutipan lagi Pak nih. Kecintaannya pada sastra Jawa menurut Bambang tidak akan pernah surut. Bahkan hingga sekarang ketika kesibukannya dengan beragam aktivitas telah menyita waktunya, sastra Jawa tetap menjadi bagian dari yang selalu dipikirkannya. Saya tetap cinta sastra Jawa dan saya tetap pengarang sastra Jawa. Meskipun karena kesibukan, sudah agak lama saya tidak sempat menulis karya dalam bahasa Jawa. Tandas Bambang seolah memberikan dalih kepada dirinya sendiri. Terus perkembangannya gimana Pak hingga sekarang ini? Jadi sebenarnya itu tidak hanya di sastra Jawa. Saya di sastra Indonesia pun berhenti sebenarnya. Ya, jadi saya sudah nggak nulis cerita pendek lagi. Ya itu waktu saya sudah mulai di Suara Merdeka sudah makin sibuk ya, saya sudah ada di level manajemen sehingga harus berpikir mengelola, mengatur, memimpin, itu saya nggak sempat lagi untuk itu. Nah kemudian
ya sudah tidak nulis lagi ya. Nah, tapi kemudian saya tetap aja melakukan apa yang saya bisa. Salah satu contoh adalah ketika saya jadi wakil ketua DPRD Jawa Tengah, saya kebetulan diserai untuk mengkoordinasi komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat. Itu termasuk kesenian, kebudayaan, bahasa, itu diurus di situ. Maka saya meminta bahwa ayo kita buat peraturan daerah tentang bahasa dan sastra Jawa. Ya. Jadi akhirnya itu jadi maka bahasa Jawa kan diwajibkan diajarkan di sekolah. Ya. Kemudian pada waktu-waktu tertentu seluruh jajaran pemerintah itu menggunakan bahasa Jawa, gitu ya. Nah itu karena ada perdanya. Itulah salah satu salah satu kenang-kenangan saya ketika jadi anggota DPRD Jawa Tengah, ya adanya perda bahasa Jawa. Saya sempat agak membanggakan itu, karena di antara provinsi yang 3 ini, Jawa Timur sama Jogja, hanya Jawa Tengah yang punya perda berbahasa Jawa. Jadi artinya bahwa untuk mengangkat yang semula emosional, kesenangan, kecintaan terhadap bahasa dan sastra Jawa sudah ditingkatkan menjadi komitmen politis. Kalau sudah menjadi perda itu kan dijalankan oleh pemerintah. Nah, itu. Nah, kemudian tadi sudah saya sebutkan, saya pernah membuat majalah berbahasa Jawa. Ya, itu juga pernah saya lakukan. Nah, kemudian itu yang ada hubungannya juga kenapa saya juga kadang-kadang ikut mendorong-dorong Ngesti Pandowo misalnya, itu adalah bagian semacam itu juga. Terakhir ketika kita mulai membuat YouTube semacam ini kan konten-kontennya kan konten-konten wayang, konten-konten campur sari, Didi Kempot itu. Nah itu sebenarnya bagian dari ini semua. Jadi nggak mungkin saya tiba-tiba ke situ kalau tidak punya background yang panjang tentang pengalaman berbahasa Jawa ini. Nah, jadi kemudian banyak sekali sebenarnya nasihat-nasihat. Saya dulu pernah waktu di DPRD mau membuat bahasa Jawa, ada teman-teman yang mendebat seperti ketika saya mendebat Pak Setiaji. Pak Bambang, kenapa sih bahasa Jawa harus dihidup-hidupkan lagi? Apakah nggak lebih baik bahasa Inggris yang punya masa depan? Saya bilang, Anda mau cari masa depan. Dari mana Anda berangkat? Padahal Anda punya masa lalu. Apakah masa lalu itu diputus tiba-tiba kita lompat ke masa depan? Nggak bisa. Kita harus mulai dari masa lalu. Bagaimana Anda belajar mengenai masa lalu? Nggak mungkin kalau nggak tahu bahasa Jawa. Karena semua peninggalan-peninggalan kita itu bahkan bukan hanya bahasa Jawa seperti sekarang, bahasa Jawanya agak kuno lagi. Nah, jadi kalau kita tidak punya minat untuk mendalami itu, kita tidak akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa, kebudayaan, kesenian para leluhur kita itu yang tersimpan di perpustakaan-perpustakaan itu nggak mungkin terbaca. Nah, itulah akhirnya mereka menyadari, ya mudah-mudahan ada yang bisa ngerti, sehingga yang baca perpustakaan kita bukan orang-orang Belanda, orang-orang Amerika, yang sekarang kan sinden-sinden orang, jadi ya nggak apa-apa, itu bagus-bagus saja. Tetapi kan alangkah ironisnya kalau kita sendiri nggak tahu gitu. Nah, saya kira itu kenang-kenangan saya terhadap bahasa Jawa, menulis Jawa, wartawan bahasa Jawa. Mungkin nggak banyak orang yang pernah jadi wartawan dengan bahasa Jawa. Iya. Begitulah untuk episode ke-22 ini kita sudah mendengar banyak sekali. Saya pengen nambah sedikit. Nah, itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa ketika saya ke Suriname. Ya, saya sempat ke Suriname, di sana orang Jawa. Jadi pernah jadi perdana menteri gitu, jadi pejabat-pejabat tinggi itu bahasanya Jawa. Ya, tapi bahasa Jawa yang dulu, bahasa Jawa yang kuno itu. Jadi sebenarnya kalau memang dikembangkan bahasa Jawa bisa sampai kemana-mana. Ya, itu sudah didengar sendiri tadi dari Pak Bambang, cerita-ceritanya yang banyak, kemudian perkembangannya hingga saat ini, kontribusinya juga. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Bambang? Ya sudah. Iya. Ya, begitulah untuk selesai dari episode ke-22 ini.
Ditunggu episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga nanti komen yang terpilih akan mendapatkan buku langsung dari Pak Bambang Sadono. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Bangsa TV.